3,7 juta penduduk Indonesia dari 280 juta penduduk berprofesi sebagai pemulung sampah plastik daur ulang. Berdasarkan data yang disajikan Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI, jumlah penduduk yang mengampu profesi sebagai pemulung menempuh persentase 1,5% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini bukanlah jumlah data yang sedikit, melainkan lebih dari 3 juta jiwa masyarakat masih mengalami ketimpangan ekonomi. Tadi terkait sampah-sampah ini, apakah ada pengkategorian Pak yang bisa didaur ulang kembali dari pemerintah gitu? Biasanya sampah-sampah aja sih yang dikumpulin Pak untuk dikembalikan lagi ke pihak pemerintah. Jadi dipisah gini. Oh, dipisahkan ya? Iya gitu. Apa aja tuh Pak kira-kira? Oh seperti mainan, dapur rongsok gitu LD gitu. Oh, yang berbahan plastik dan styrofoam seperti itu ya Pak ya? Jadi plastik PP, lapak, botol, karung, dipisah gitu kan enak. Saat ngangkat barang kan enak sebutnya gitu. Ya kan itu mah masing-masing dia ngebeli lah gitu. Kalau dia cara gini ya silakan, kalau semua nggak gitu kan. Kalau Bapak sendiri biasanya ini mulai start atau udah mulai mengumpulkan sampah ini dari jam berapa Pak? Tadi kira Tadi keluar ibaratnya jam berapa tuh? jam 8-an lah. Oh, jam 8. Jam 8-an sampai jam 4 udah mulai start. Tapi itu bebas kan Pak ya? Maksudnya nggak harus jam 8 terserah kita gitu ya Pak ya? Iya, tergantung ininya gitu ibaratnya. Sesanya paling abis ini Sita Jortil udah langsung dikirim Oh, jadi kirimnya kemana Pak? sini. Ya, itu berarti dinas lagi kan ya? Juga sama jual beli sebutnya gitu. Oh, jual beli, berarti pengepul ya jatuhnya Pak? Iya, kadang barangnya juga diangkat gitu, intinya buat diolah lagi sebutnya gitu. Iya. Berarti penghasilannya itu diambil dari berapa banyak sampah yang didapat ya? Iya. Karena kan ada juga Pak kalau itu kan teman-teman pengepul yang memang bagian dari instansi ya, dapat gaji dari pemerintah seperti itu apa? Enggak ya, Mas? Dilihat dari sektor tempat tinggal, sebagian dari mereka lantaran sering berpindah-pindah dan bermigrasi karena tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Sehingga seringkali mereka memilih kawasan tempat tinggal yang relatif kurang layak. Pemulung seringkali dianggap sepele dan kerap kali direndahkan. Bahkan sebagian besar orang menganggap mereka adalah masalah besar sehingga merasa risih dengan kehadiran pemulung. Namun tanpa kita sadari, kehadiran mereka berperan besar dalam proses daur ulang sampah di Indonesia. Berdasarkan skalanya, pemulung terdiri dari pengepul akhir dan pemulung lapangan. Pengepul lapangan biasanya mencari sampah seperti biji plastik, besi bekas, karton, dan sejenisnya. Oke. Pak Henry, Iya. kalau boleh tahu sudah berapa lama berkecimpung di bidang ini Pak? Kalau dibilang usaha begini sudah lama, sejak tahun 94 nih. Berarti kurang lebih berapa tahun itu Pak? 94 kurang lebih 31 tahun. Nah, kalau dulu dari awal sih mulai nyampe di sini tahun 94 di Jakarta, mengikut saudara. Nah, saya masih sebagai karyawan bekerja sampai tahun 2008. 2007 lah masih karyawan, 2007 nikah, terus sampai umur tahun 2013 masih tetap jadi karyawan. Terus saya lihat dari tetap karyawan itu ya perkembangan kurang ada, akhirnya putar giling pemikiran aja sih, biar dilihat orang lebih hina. Tapi saya sih nggak memandang itu sih, memandangnya penghasilannya, yang penting kan sama-sama halal ya. Kalau lihat lebih hina sebagai pemulung, saya sih, kata orang sih, pandangan orang, saya masa bodoh lah. Masalah keuangan atau ekonomi keluarga kan saya yang tahu. Akhirnya saya tahun 2013 jadi pemulung. Nah, saat pemulung
sampai tahun 2019, dari tahun 2014 5 tahun lah memulung. Dari situlah waktunya saya sama istri kerjasama, istri juga kerja. Saya pemulung dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi, tidak ada berhentinya. Ya itulah waktu kita nabung sedikit-sedikit, jadi payah istri juga nabung, akhirnya terkumpul. Tahun 2019 kita usahalah di sini. Kita usaha di sini sebenarnya karena kemampuan uang kita kan tidak seberapa, hanya masih butuh perjuangan. Ya kita tetap merasa belum memiliki apa-apa, tetap masih berjuang saya seperti yang dulu, bahkan sampai sekarang tetap kita berjuang. Namanya perjuangan kita kan nggak pernah habis, selagi kita masih hidup perjuangan itu tetap. Nah kemudian Pak, dalam di bidang seperti ini kan tentu kita pasti melewati lingkungan hidup yang memang kurang sehat ya, seperti itu ya. Karena harus bersosialisasi dengan sampah-sampah. Nah, ada nggak kira-kira penyakit yang kondisi yang pernah buat Pak Henry sakit karena pekerjaan yang dulu nih yang masih muter di lapangan seperti itu? Kalau untuk kesehatan sih saya sendiri bagaimana ya, mungkin karena udah alamnya di beginian, sudah namanya kesehatannya atau kesehatan kita atau badan kita udah menyatu dengan beginian ya, mungkin tidak pernah terasakan. Mungkin bisa saja ada aja mungkin, cuman kita belum kita rasakan, tapi mudah-mudahan kedepannya jangan. Tapi untuk saat ini belum sih. Tapi udah kebal gitu ya, kebal. Nah, kemudian Pak Henry, bagaimana sih cara Pak Henry ini menangani atau meningkatkan ekonomi dengan cara mendaur ulang sampah-sampah ini, sampah organik yang mungkin bisa didaur ulang nantinya gitu? Tips and tricksnya bagaimana cara mengelola ekonominya seperti itu Pak? Seperti memutarkan barang-barang ini, mendistribusikannya kepada pabrik-pabrik daur ulang. Oh, kalau untuk itu kita harus prosesnya sih masih panjang sih sebenarnya. Kita harus bekerjakan pilih-pilih. Ini jenis ini, jenis A, jenis B, C, begitu. Dan juga untuk penjualan kita juga harus kita pintar-pintar juga sih. Terutama kita menjaga kepercayaan lah. Kepercayaan ke orang, kesetiaan itu nomor 1. Kalau kita kesetiaan nomor satu kita jalanin ya, otomatis saya sih selalu berpikir begini ya, memiliki bos atau orang di atas lah. Kalau kita setia, otomatis sih anak buah kita juga kita setia ke kita. Itu timbal baliknya. Kalau untuk operasional di sini seperti ekonominya, sebenarnya sih boleh dibilang berat tapi ringan. Beratnya apa? Saya bilang begitu karena kita butuh pekerja keras. Kalau ringan, setelah hasilnya ada hasilnya terasa ringan. Itulah. Tapi apapun pekerjaan kita sebenarnya kalau kita nikmatin atau kita menyatu dengan pekerjaan kita itu enjoy aja sih sebenarnya. Tergantung dari diri kita sendiri aja sih. Itu menurut saya. Jadi sebenarnya di bidang ini juga untuk mata pencaharian itu dibilang cukup lumayan ya Pak ya, sehingga bisa untuk mencukupi lah kehidupan bapak dan keluarga seperti itu ya. Kalau untuk penghasilan di tempat begini sih lumayan. Saya juga tidak nyangka itu lumayan sih sebenarnya. Yang penting kita manajemen keuangan kita itu kita harus jaga. Itu intinya. Jadi ada niatan usaha ya Pak, tentunya ya. Ya niatan usaha ya teruslah ya, kalau namanya niatan usaha itu bahkan kita berpikir udah begini masih ingin buka cabang lagi, itu kita nggak mau nyerah, nggak mau udah ada segini udah cukup, enggak seperti itu. Jadi kita juga masih tetap berpikir ketingkatan yang kedepannya sebenarnya. Ini boleh dibilang masih awal sih sebenarnya, ini dalam usaha bisnis begini masih awal. Untuk kedepannya itu masih banyaklah perjalanan.
tentunya masih banyak harapan lah ya dari Pak Heri dan keluarga juga untuk bisa bikin lebih besar lagi lah Pak ya. Iya, Jadi kebutuhan ruangnya juga jauh lebih kencang. iya lebih kencang. Ya, kiranya kayaknya cukup Pak Heri ya atas informasi yang diberikan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tim juga atas informasi Bapak, sehingga nih informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua nih yang dengar bahwa banyak loh pahlawan-pahlawan kita Indonesia ini yang membantu kita dalam mengelola sampah-sampah organik dan non-organik ini menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, bisa jadi produk, bisa juga untuk menjadi pupuk ya Pak ya, Iya, Pak ya. iya. Seperti itu.